Anak ketiga dari 5 bersaudara ini, lahir di kota Zwijndrecht, Amsterdam, Belanda, tanggal 14 Mei tahun 1963. Bernama asli Ida Albertina van Zuchtelen van de Haar. Ayahnya, A.J.C. van Zuchtelen van de Haar adalah seorang pria berdarah Belanda Jepang dan pemain trompet yang menjadi kepala riset Unilever Belanda, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara ibunya, Thelma memiliki darah Belanda dan Solo, Jawa Tengah. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di Belanda, tetapi ia bercita-cita ingin mengunjungi dan bisa menetap di Indonesia, tanah kelahiran ayah dan ibunya. Juni tahun 1980, tepat 1 bulan setelah berusia 17 tahun dan menamatkan sekolahnya di HAVO Hoger Algemeen Voet GZ Onderwijs, ia dan kelima saudaranya diajak ke Indonesia dan tinggal di rumah kakek dari ibunya di Kemang, Jakarta. Ketika orang tua dan saudaranya hendak kembali ke Belanda, ia menetap di Indonesia dan melanjutkan pendidikan formalnya yang ditempuh di SMA Tarakanita 1 Jakarta. Selain itu, ia juga mengambil kursus singkat bahasa Indonesia. Saat sedang praktek kursus bahasa Indonesia, ia berjalan-jalan di sekitar Blok M Plaza dan bertemu dengan pemuda bernama Edi Syahputra, pria asal Padang berusia 26 tahun yang bekerja di Biro Konsultan Bangunan di Pekanbaru dan pernah bersekolah di Language Training Center LTC London tahun-tahun 1976 sampai tahun 1977. Oktober tahun 1982, dengan resmi orang tua Edi, Kolonel TNI AD, HM Syarif Hashim, melamarnya. Untuk perkawinan keluarga, mengajukan satu syarat yaitu perkawinan harus secara Islam. Ia pun tidak keberatan untuk masuk Islam dan merubah namanya menjadi Ida Aisyah Syahputra. Tanggal 11 Mei tahun 1983, ia dan Edi melangsungkan pernikahan secara resmi. Tahun pertama menikah dengan Edi, ia sempat berjalan-jalan bersama suaminya dan secara tidak sengaja bertemu dengan teman suaminya dan menawarkannya untuk menjadi model. Wajah Indonya pun akhirnya mulai menghiasi majalah-majalah wanita di kala itu, termasuk menjadi brand ambasador untuk batik keris, Johnson & Johnson Baby Sampo, dan Jarum Super. Tetapi ia tidak menekuni profesi barunya sebagai model itu karena baru saja melahirkan putra pertamanya, Randy Russell Syahputra yang lahir pada tanggal 24 September tahun 1984. Tahun 1986, barulah Martha Tilar memperkenalkannya pada majalah Sarinah dan ia tidak lagi tampil hanya sebagai model peragaan busana, tetapi menjadi wajah sampul yang laris. Karena wajahnya terpampang di banyak majalah, sutradara Slamet Raharjo tertarik padanya untuk membintangi film Kodrat yang diproduksi mulai tanggal 29 Maret tahun 1986. Karena saat itu ia sedikit kesulitan dalam pelafalan nama barunya Ida Aisyah, sutradara Slamet Raharjo pun menggantinya untuk nama panggung menjadi Ida Iyasa. Setelah film Kodrat diputar, ia semakin banyak mendapat order film dan menyelesaikan 4 film dalam 1 tahun. Sempat berhenti tampil beberapa bulan untuk mengurus kewarganegaraannya, ia pun tampil kembali dalam film Mekar di Guncang Prahara pada pertengahan 1987 dan berlanjut hingga menjelang akhir tahun 1990 dengan berbagai iklan termasuk Lux dan majalah-majalah terkenal. Ida pun sempat beberapa kali tampil di film dengan aktor Hollywood. Ia pun memutuskan untuk sementara berhenti tampil karena tepat pada hari Natal di tanggal 25 Desember tahun 1990, ia melahirkan anak keduanya dan suaminya memberikan nama Kama Baskara Syahputra. Setelah 1 tahun absen, ia kembali tampil di 2 film bersama Rhoma Irama. Pada bulan Oktober tahun 1993, Ida pertama kali tampil dalam Salah Asuhan sinetron. Produksi Marissa Hakwe. Setelah membintangi Salah Asuhan, ia hamil kembali dan melahirkan putra ketiganya pada tanggal 1 Juni tahun 1994, yang bernama Remizard Adi Putra. Sejak itulah ia berhenti selama 2 tahun dari kegiatan film untuk mengurus ketiga putranya, hanya saja ia tetap menghiasi majalah-majalah terkenal dan tetap menjadi bintang Lux saat itu. Oktober tahun 1996, barulah ia diajak kembali oleh Marissa Hakwe untuk membintangi sinetron Kembang Setaman, yang syutingnya dilakukan di Beijing. Setelah syuting berakhir, ia hamil anak keempatnya dan lahir pada tanggal 21 Juli tahun 1997 yang diberi nama Badra Rahadi Putra. Setelah melahirkan dan selesai membintangi sinetron Kembang Setaman sebanyak 6 episode tersebut, ia vakum berakting tetapi sempat menjadi brand ambasador dari salah satu provider terbesar di Indonesia,
Telkomsel pada tahun 1998 dan saat ia menjadi brand ambasador inilah pasar pun merespon hebat dan penjualan kartu simpati pun naik. Lalu ia vakum total dari dunia entertainment dan setelah sempat bekerja sebagai public relation dalam sebuah perusahaan internasional di bidang IT, pada tahun 2003, ia tampil kembali di dunia film setelah 9 tahun vakum lewat genre horor garapan Rizal Mantovani, Kuntilanak 2 tahun 2007. Berlanjut Kuntilanak 3 tahun 2008 dan filmnya yang terakhir adalah Sajadah Ka'bah tahun 2011.